Manusia, jujur saya nggak puas karena ini bukan yang saya inginkan. Ini benar-benar bukan yang saya inginkan. Saya nggak mau ini semua terjadi, Mas. Itu bukan sifat saya mau ngelukain orang. Saya punya adik 2. Saya percaya dengan karma. Saya punya orang tua saya punya mama yang selama ini ngajarin saya bahwa kamu harus hargain orang lain. Selalu assalamualaikum, jawab semuanya dengan benar. Jadi ketika semua ini terjadi, saya minta keadilan tuh dari awal. Dari awal saya minta keadilan sama sutradara, sama produser, sama semuanya. Tolong ini nggak benar. Saya udah minta keadilan dari awal. Kalau kalian pikir ini membuat saya senang, sama sekali saya nggak senang ini semua terjadi. Karena apa yang kita bisa dapetin? Cuma bisa jawab semuanya. Kita nggak dapetin apa-apa dari perkelahian, nggak dapet apa-apa. Kita justru rugi karena sebelum semua ini terjadi, awal mulanya saya ingin terjun ke dalam dunia politik. Saya baru dicalonkan jadi bupati, terus tiba-tiba ini berubah semua seperti ini. Saya ingin merangkai hidup saya dengan baik dan benar gitu loh. Ini jujur Mas, ini suatu hal yang membuat saya ya terkadang ketika kita sudah menganggap diri kita benar, jalan yang lurus, ya cobaan itu pasti akan ada. Dan yang paling tepat untuk yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegangan, kita harus meyakinkan bahwa di dalam segala apapun sesungguhnya cuma Allah penolong kita. Sekalipun ada malaikat yang ingin menolong kita, tapi kalau Allah belum berkehendak, ini tidak akan pernah terjadi. Jadi saya memaknai hidup saya ketika saya masuk penjara itu adalah ini udah takdir Allah. Saya nggak bisa salahin Dewi lagi, saya nggak bisa salahin seperti saya harus teriak-teriak sama Mahkamah Agung, saya harus teriak-teriak sama jaksa, sama polisi, sama semuanya, sama ini. Semua sudah terjadi, saya udah ikhlas. Ini jalan takdir saya, ini sejarah hidup saya yang saya harus lewati, bahwa penjara tidak membuat saya menjadi seseorang yang justru saya mundur. Justru ini adalah langkah saya untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Untuk menjadi yang lebih baik, karena menurut saya penjara adalah ketika seseorang tidak bermanfaat buat orang lain. Karena ketika saya berada di dalam, saya banyak bertemu dengan teman-teman lainnya gitu loh Mas. Saya bertemu teman-teman lainnya. Saya ya dengan sedikit pendidikan yang saya punya, saya bisa ngajar bahasa Inggris, Perancis, saya bisa ngajar bahasa ya terkadang bahasa Belanda, saya juga ngajar make up, saya kadang-kadang bisa jadi karena saya kuliah hukum kan, saya belajar bedah hukum sama orang-orang tahanan yang baru masuk. Saya ajarin mereka cara mereka duduk, bagaimana berhadapan dengan para hakim. Kalau sama hakim nanti duduknya harus seperti ini, kamu harus jawab seperti ini, harus yang sopan. Karena jadi saya harus bisa ngikutin apa situasi di dalam yang bisa saya ambil positifnya gitu loh. Oke. Tapi gini, ini menarik banget ya dari tadi pertanyaan sampai jawabannya Jupe. Tapi yang bikin Jupe nangis apa? Bagaimana kalian ada yang nanya sama aku, apa kamu senang? Bagaimana? Aku ini seorang perempuan gitu Mas. Bagaimana aku bisa senang melihat perempuan lain teraniaya? Itu bukan sifat aku kayak gitu. Perempuan itu harus saling menolong, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencari kesalahan orang lain. Kita seharusnya mensupport. Ini yang bikin aku sedih gitu loh Mas. Kok begini sih kehidupan? Kok seharusnya tuh kita tuh perempuan tuh harus mendukung satu sama lain. Udah kita jadi perempuan di Indonesia udah ya sulit gitu loh Mas. Sulit, kita banyak sekali yang harus kita lewati gitu loh. Terkadang enggak hanya dari orang luar kita dapat gencetan gitu loh, tapi dari orang dalam juga kita dapat gencetan untuk menjadi seorang yang independen gitu. Dan ketika ini terjadi, orang bilang seneng, aku nggak seneng. Apanya yang mau diseneng, apa yang mau aku rayakan, nggak ada sama sekali. Jadi walaupun ada orang misalnya, saya nggak bilang DP atau siapapun, ada orang yang misalnya menyakiti kamu dan dia bahagia pada saat hal itu terjadi, dan sekarang terbalik kamu... Nggak, itu bukan sifat saya, Mas. Dalam hidup saya mengerti banyak gitu. Saya hidup dari yang memang keluarga yang sangat ya seperti itulah. Jadi saya mulai mengerti seseorang, saya mulai belajar dari sifat manusia bahwa ketika kita
tertekan, ketika kita tertindas, sifat orang itu akan keluar aslinya gitu loh. Ketika ada orang lain yang ingin menari-nari di atas penderitaan kita, biarkanlah itu terjadi. Karena jangan sampai kitanya tuh terjerumus dan ikut-ikutan. Jangan sampai, karena kita harus percaya kesenangan, sedih, bahagia, apapun itu tuh hanya sementara semua sifatnya. Nggak ada yang abadi. Jangan pikir kita sekarang bahagia, kita nggak akan sedih. Itu belum tentu. Semuanya dalam kehidupan ini nggak ada yang abadi. Jadi kita juga harus waspada sedikit lah. Oke, senang sebentar, habis itu harus kenapa ya? Harus siap-siap karena semua itu akan terjadi sama diri kita juga. Oke, luar biasa nih. Luar biasa jawabannya. Saya tidak menyangka jawabannya akan seperti ini. Tapi intinya adalah bahwa menurut Juppe tidak menginginkan semua ini terjadi. Tapi hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak bisa dikontrol. Akan tetapi, saya harus nge-break. Tapi akan tetapi begini, ada sebuah berita juga yang mengatakan, dan ada buktinya katanya, mengatakan bahwa Dewi Persik itu masuk ke dalam penjara karena sogokan Juppe ya. Karena Juppe mentransfer sejumlah uang ke pihak Lakiman atau gimana gitu ya. Pokoknya ada yang memberitakan bahwa Anda itu membuat DP ditangkap karena ada transfer uang ke salah satu oknum dan sebagainya. Dari pihak mereka katanya aku transfer uang ke Pak Gayus Lumbun. Nah, oke. Seperti itu yang, ada barang bukti semuanya. Itu yang terjadi, dan saya mau tanya pendapat Juppe tentang hal itu. Tapi selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam gitu.